Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Priscilia Lese dari kelas B dengan NIM 21650044. Di sini saya akan menjelaskan berinteraksi objek, di mana melibatkan tahapan sebelum berinteraksi dan juga tahapan selama objek tersebut berinteraksi dengan program atau pengguna. Dalam OOP, objek merupakan interaksi dari suatu kelas dan setiap objek memiliki atribut atau data dan metode yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan objek lain atau melakukan tindakan tertentu. Berikut adalah penjelasan tentang tahapan kreasi objek pada OOP sebelum berinteraksi dan selama berinteraksi. Sebelum berinteraksi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan dan analisis, yaitu tahap ini melibatkan perencanaan awal dan analisis kebutuhan program yang perlu mengidentifikasi objek-objek yang akan digunakan dalam program serta atribut dan metode yang dimiliki oleh masing-masing objek tersebut. Yang kedua yaitu pembuatan kelas. Itu setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah membuat kelas-kelas yang mempresentasikan objek-objek tersebut. Perlu kita menentukan atribut-atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas. Yang ketiga yaitu inisialisasi objek, di mana setelah kelas dibuat, langkah selanjutnya adalah menciptakan objek dari kelas tersebut melalui proses yang disebut inisialisasi atau instansiasi. Dalam tahap ini, kita membuat objek baru dengan menggunakan konstruktur kelas yang sesuai. Yang terakhir yaitu mengatur atribut. Setelah objek dibuat, kita dapat mengatur nilai atribut-atribut objek sesuai kebutuhan, di mana kita mempresentasikan data yang dimiliki oleh objek dan dapat mengakses dan mengubah nilai atribut menggunakan metode getter dan setter yang telah ditentukan dalam kelas. Selanjutnya yaitu tentang selama berinteraksi, terdiri dari 5. Yang pertama, pemanggil metode, yaitu objek dapat berinteraksi dengan program atau pengguna melalui pemanggil metode yang ada dalam kelasnya, di mana metode-metode ini dapat digunakan untuk melakukan tindakan tertentu atau memproses data yang terkait dengan objek tersebut. Yang kedua, interaksi antar objek, di mana objek dalam OOP seringkali berinteraksi satu sama lain. Mereka dapat berbagi data atau saling memanggil metode untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi ini menggunakan objek bekerja sama dan saling bergantung untuk mencapai fungsionalitas yang lebih kompleks. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan intertense dan polymorphism, yaitu memungkinkan penggunaan konsep intertense dan polymorphism adalah objek turunan, di mana mewarnai atribut dan metode dari objek induk. Polymorphism memungkinkan objek dengan tipe yang berbeda untuk digunakan secara serupa melalui mekanisme overriding dan interface. Selanjutnya yang keempat yaitu pengolahan kejadian atau event handling, yaitu objek dalam OOP dapat merespon kejadian atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam program, di mana kita melalui mekanisme event handling yang dapat menjalankan metode tertentu saat suatu kejadian terjadi, seperti klik tombol atau input dari pengguna. Yang kelima yaitu penanganan ekspresi atau expression handling, yaitu selama berinteraksi.
Kemudian kita akan running, maka hasilnya seperti yang ada di atas. Secondary